Halo teman-teman, kali ini saya akan coba resep bolu kacang hijau ya. Ini terbuat dari kacang hijau asli yang kita bikin jadi tepung dulu ya. Nanti caranya saya akan buat di video. Ini hasilnya lembut dan moist ya teman-teman. Walaupun bolunya bertekstur gitu kayak bolu jadul gitu teman-teman, tapi ini tetap lembut ya. Ini hasilnya seperti ini ya teman-teman. Langsung saja kita ke cara pembuatannya. Ini ada kacang hijau yang masih mentah ya teman-teman. Ini 100 gram. Kita butuhnya 75 gram saja tepungnya, tapi ini saya akan bikin 100 gram. Takutnya nanti setelah di blender itu dihaluskan jadi menyusut ya teman-teman. Ini kita masak hingga berubah warna ya. Berubah warnanya hingga sedikit kecoklatan, sedikit saja, tidak sampai gosong. Nah seperti ini ya teman-teman. Ini juga aroma kacang hijaunya mulai keluar. Ini udah ya, ini udah bisa kita blender. Kita matikan apinya. Ini kita pakai api kecil ya. Nah ini saya akan blender. Ini tadi saya lupa ya teman-teman, saya lupa onin videonya, jadi ini videonya cukup singkat, tapi mudah-mudahan teman-teman ngerti. Nah ini waktu mengayaknya saya lupa. Ini setelah kita blender diayak jadi seperti ini ya teman-teman. Nah ini hasil dari kacang hijau 100 gram jadi 75 gram tepung kacang hijaunya ya. Nah untuk bikin bolunya ini gula. Saya akan kocok setengah dari gula ini ke putih telur ini ya teman-teman. Ini kita masukin sedikit-sedikit dulu. Ini setelah berbuih begini, saya akan masukkan gulanya sedikit. Ini kita akan kocok si putih telurnya hingga soft peak ya teman-teman. Jangan sampai kaku banget gitu. Jangan lupa gulanya disisakan setengah ya teman-teman, nanti untuk saat mengocok, ngemixer si margarin, karena ini kita pisah ya antara pengocokan putih telur dan margarin. Nanti kuning telurnya dicampur ke margarin ya teman-teman. Nah ini kita kocok terus, kita mixer terus hingga soft peak. Nah ini gulanya udah, itu gulanya saya sisakan setengah tadi. Ini mulai shiny ya teman-teman, tuh udah mulai bagus ya, lembut kelihatannya. Ini kita coba cek. Nah seperti ini ya teman-teman, tuh ada jambulnya gitu. Ini teksturnya pas ya untuk soft peak. Lalu ini mentega, ini saya pakai margarin teman-teman, bukan mentega. Dan ini sisa gula yang tadi saya masukin. Ini kita akan kocok hingga si margarinnya itu pucat ya, berubah warna jadi sedikit pucat ya teman-teman. Ini kita mulai dengan kecepatan rendah dulu, lalu kita naikkan speednya pelan-pelan. Lalu ini setelah margarinnya berubah pucat, ini kuning telurnya saya masukkan satu persatu. Satu-satu dulu ya teman-teman. Jangan langsung semua biar pengocokannya rata. Setiap satu kuning telur itu biasanya saya mixer selama setengah menit ya. Setengah 1 menit. Nah ini udah semua. Ini lalu kita ayak. Ini campuran dari tepung terigu, tepung kacang hijau sama baking powder ya teman-teman. Ini udah saya satuin. Ini saya ayak setengah dulu, lalu saya mixer. Asal tercampur rata saja ya teman-teman. Nah ini saya akan masukkan santan. Ini saya pakai santannya jadi kental. Teman-teman bisa juga pakai 1 saset kecil saja, lalu tambahin air hingga 100 ml ya teman-teman.
Ini jangan lupa kita sisir pinggiran di wadahnya supaya tercampur rata semua. Lalu ini sisa tepungnya akan kembali saya ayak, lalu saya mixer kembali ya teman-teman. Nah ini udah, ini saya akan campurkan si putih telur dengan adonan margarin tadi ya teman-teman. Ini kita ambil sepertiganya dulu, lalu kita aduk pakai whisk hingga tercampur rata. Ini teksturnya masih agak berat ya teman-teman, karena ini termasuk bolu yang menggunakan banyak bahan kering ya. Ini kita aduk pelan-pelan saja hingga rata. Lalu ini saya ambil 1/3 lagi. Pokoknya dibagi jadi 3 kali ngadon gitu ya teman-teman biasanya. Ini kembali kita aduk hingga rata. Nah ini sisa dari si putih telurnya ya teman-teman. Ini saya yang terakhir akan aduk pakai spatula saja ya. Sekalian kita meratakan bagian-bagian adonan yang mengendap di bawah ya teman-teman. Nah ini akan saya aduk balik. Teman-teman yang belum paham aduk balik seperti ini ya teman-teman. Untuk yang baru belajar, spatulanya kita serokin ke bawah, jadi adonan-adonan yang dari bawah itu keangkat ke atas ya, tidak mengendap, jadi tercampur rata. Kalau adonan tidak tercampur rata, ada endapan di bawah wadah, itu bisa bikin bantet teman-teman bolunya ya. Nah ini sudah mulai rata, tapi saya mau cek dulu ya teman-teman, cek di bagian pinggir dan bagian bawah wadahnya apakah masih ada endapan warnanya. Biasanya nah ini masih ada adonan si margarin ya yang belum tercampur rata tadi. Ini kita aduk lagi, kita cek sampai benar-benar nggak ada endapan atau warna yang belum sama ya teman-teman. Jadi ciri-cirinya itu warnanya udah rata gitu, nggak belang-belang lagi. Nah itu udah siap untuk dipanggang. Kalau warnanya masih belang-belang, biasanya itu untuk pemula tidak memperhatikan ya, ada warna yang belang, itu biasanya hasilnya akan bantet teman-teman. Ini saya masukkan ke oven suhu 175 derajat selama 40 menit. Ini tergantung ovennya masing-masing sih ya. Nah ini sudah matang ya teman-teman, saya sudah angkat. Ini matang di menit ke-40. Ini bagian atasnya agak crack karena pemakaian baking powder ya teman-teman. Tada, begini dia hasilnya. Ini tinggi banget ya. Ini saya pakai loyang 20 cm diameternya. Ini saya akan coba belah ya teman-teman. Nah ini dia hasilnya. Aduh ini mengembang banget ya teman-teman, dan ini lembut, nggak terlalu berat gitu, tapi bertekstur persis seperti tekstur bolu butter cake gitu ya. Ini enak banget, manisnya pas ya teman-teman. Selamat mencoba, jangan lupa subscribe, like, dan komen teman-teman.